Hendra Gunawan dari S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan promkes atau promosi kesehatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Stikes Wijaya Husada. Di sini saya akan melakukan promkes atau promosi kesehatan atau edukasi tentang hipertensi. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Sebelumnya Pak Ibu bersedia? Iya. Sebelumnya, apa ini benar dengan keluarga Bapak S? Iya. Baik, kalau begitu, sebelumnya tujuan saya diharapkan keluarga Ibu dan Ibu bisa memahami tentang apa itu hipertensi. Kemudian tujuan khususnya Ibu bisa mengetahui tentang pengertian, penyebab, kemudian tentang gejala serta pencegahannya. Sebelumnya ini ada leaflet, bisa Ibu baca. Baik Ibu, kita mulai ya Bu. Ya. Sebelumnya apa Ibu mengetahui tentang hipertensi? Tidak. Jadi begini Bu, hipertensi itu kalau orang awam bisa dibilang juga dengan tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu di mana darah yang berada di dalam tubuh kita terlalu tinggi. Sistoliknya itu bisa 140 mmHg, kemudian diastoliknya itu bisa 90 mmHg. Itu lebih dari 120/80 mmHg yang biasanya atau batas normalnya. Kemudian Ibu juga tahu apa penyebabnya Bu? Tidak. Jadi penyebab hipertensi itu berbagai macam, bisa jadi faktor lingkungan. Kalau lingkungannya tidak sehat seperti banyak orang-orang yang merokok, itu bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian merokok juga itu bisa Bu, karena di dalam rokok itu banyak zat-zat yang dapat merusak tubuh. Kemudian juga bisa meningkatkan tekanan aliran darah dalam tubuh kita. Kemudian obesitas atau kelebihan berat badan juga bisa mengancam terjadinya hipertensi. Kemudian sebelumnya Ibu juga tahu gejala hipertensi? Tidak. Gejala hipertensi itu biasanya ada gejala ringannya seperti pusing atau sakit kepala, kemudian sering gelisah, merasa cemas, kemudian wajah memerah, kemudian tengkuk terasa panas, tengkuknya bisa panas. Itu biasanya di ciri-ciri dari hipertensi Bu. Kemudian mudah marah, terus telinga seperti berdengung Bu. Kemudian susah tidur. Susah tidur itu juga bisa menyebabkan kita menjadi hipertensi. Makanya orang hipertensi itu dianjurkan tidurnya harus sesuai waktu, tidak boleh begadang Bu, karena itu bisa meningkatkan tekanan aliran darah dalam tubuh kita. Kemudian biasanya mudah lelah, kemudian matanya seperti berkunang-kunang itu Bu. Itu biasanya bisa juga jadi tanda gejala hipertensi. Kemudian sering mimisan atau keluar darah dari hidung Bu. Selanjutnya faktor resikonya apa Ibu tahu? Tidak. Faktor resiko itu ada yang dapat dikontrol dan ada yang dapat dikontrol. Kalau yang tidak dapat dikontrol itu seperti jenis kelamin. Jenis kelamin pria biasanya lebih rentan terkena hipertensi Bu. Kemudian wanita juga bisa, tapi setelah menopause. Kemudian umur biasanya semakin tinggi atau semakin umur kita bertambah biasanya lebih rentan Bu terkena hipertensi. Tapi sekarang udah menganjur kemungkinan semua orang juga bisa, baik muda maupun tua, karena gaya hidupnya yang sekarang lebih ke arah negatif seperti seringnya merokok tuh. Kemudian membeli makanan cepat saji itu bisa menjadi faktor terjadinya hipertensi. Kemudian juga dari genetik atau keturunan, biasanya itu diturunkan dari kakek atau dari ibu pada anak atau dari ayah pada anak. Selanjutnya ada resiko yang dapat dikontrol, itu seperti obesitas atau berlebihnya berat badan. Itu bisa dikontrol dengan cara diet sehat atau melakukan diet hipertensi seperti memakan sayur-sayuran, tapi tidak boleh memakan sayur daun singkong karena itu juga bisa nanti menyebabkan darah naik lagi ya Bu. Bisa makan pisang atau makan yogurt atau susu Bu. Kemudian kebiasaan merokoknya, apa di keluarga Ibu ada yang merokok? Tidak ada. Bagus berarti ya, keluarganya sehat.
Kalau merokok usahakan di stop karena itu juga bisa membahayakan, bisa ke hipertensi atau bisa ke komplikasi yang lainnya nanti. Kemudian konsumsi garam berlebih dikurangi ya Bu. Seharusnya konsumsi garam itu 2 sampai 3 sendok teh per harinya Bu. Kemudian stresnya dikurangi, cari penyebab faktor stresnya, kemudian diatasi ya Bu, jangan terlalu stres. Kemudian penyakit jasmani lainnya. Baik ya Bu, kalau pencegahannya itu yang pertama cek kesehatan secara rutin. Mungkin di sini ada puskesmas Bu. Bisa ke puskesmas untuk mengecek tekanan darah ibu, bisa juga mengecek kolesterol atau mengecek gula darah pada tubuh ibu. Kemudian hindari kegemukan itu Bu, hindari obesitas. Kalau bisa melakukan sering olahraga. Kemudian hindari alkohol dan merokok, hindari stres, bisa olahraga secara teratur Bu, dan aktivitas fisik. Kemudian itu batasi pemakaian garam, kemudian istirahat yang cukup agar badan sehat dan terhindar dari hipertensi dan penyakit lainnya. Hipertensi itu benar-benar harus dicegah Bu, karena komplikasinya itu bisa ke jantung, ke penyakit kardiovaskuler, itu bisa gagal jantung atau bisa menyebabkan penyakit berbahaya lainnya seperti gangguan otak atau bisa menyebabkan stroke, karena kalau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak dan bisa mengakibatkan stroke ya Bu. Kemudian bisa kerusakan ginjal. Baik Bu, itu sekian promkers dari saya. Sebelumnya apa Ibu sudah mengerti? Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Ibu bisa melakukan promkes juga kepada keluarga Ibu, mengedukasi agar keluarga Ibu tahu bagaimana cara pencegahan hipertensi ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian promkes dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.